Hai semua. Apa kabar? Kita excited banget loh karena udah lama banget gak bikin Ini podcast. terlalu lama sih. We are so sorry, tapi akhirnya kita punya waktu karena hari ini Lukas di childcare. Yes. Ya, jadi kita bisa Kita agak free. ya agak nafas dikit dan kita setelah berpikir, oke, ini waktunya nih kita harus mengupdate episode baru di Tawa karena udah sekian lama ya. Iya. So a lot of things have been happening, huh? Iya, but I think kita masuk langsung ya ke topik ya. Ini I mau was just trying to prolong the introduction. I mean, mau update kehidupan dulu tuh mau langsung topik sih Pak. Langsung di-cut. Ya udah. Alright. Karena kita mau ngomongin tentang apa? Long distance relationship. Long distance relationship. Tadinya sebenarnya banyak banget yang minta, cuma aku tuh kayak berpikir ini kayak terlalu segmented deh, nggak bisa relate ke semua orang karena nggak semua orang mengalami LDR. But setelah aku pikir-pikir, ternyata banyak kok yang bisa dipelajari oleh pasangan-pasangan yang nggak LDR sekalipun. Dengan nanti yang akan kita sharing. Seperti Setuju nggak? apa? Setuju nggak? Setuju. Setuju gak? Tapi ngomongnya apa? Banyak, makanya dengerin sampai habis dong. Oh iya, makanya saksikan. Oke, kalau ngomongin tentang long distance relationship, mungkin buat yang belum tahu, jadi kita itu dulu pacaran jarak jauh, PDKT di Jakarta, tapi setelah PDKT, Andy meninggalkan aku ke Sydney. Jadi pas sebelum berangkat dia ceritanya nembak aku. Jadi kita pacaran tuh sekitar 1,5 tahun sampai kita memutuskan untuk menikah setahun kemudian. Jadi total 2,5 tahun kita menjalani LDR. Ya betul. Yes. Pertanyaan yang pertama, I think we should talk about like what were the most difficult parts or components of having a long distance relationship. Pastinya itu distance. Mungkin sebelum kayak serius dan berat banget ya, aku mau memulai dengan pikiran ringan, atau aku mau memulai dengan aku pengen sharing deh gini. Jadi kan dulu tuh aku kalau pacaran, aku tuh pengennya tuh ditemenin. I was so clingy gitu with my ex-boyfriends. Jadi menurut aku ya pacaran itu juga harus kayak hadir secara fisik gitu, kayak misalnya menemani aku beraktivitas atau aku menemani dia. What was that? I don't know. Okay. Ya terus? Iya, kayak atau mungkin sekedar temenin makan atau temenin nonton gitu. Pokoknya at that time aku tuh ngerasa pacaran itu ya harus hadir menemani gitu. Tapi dengan pacaran sama kamu, Tuhan banyak banget sih ngajarin aku, termasuk menjadi seperti apa? lebih mandiri. Bisa makan sendiri. Bisa nonton sendiri. Lebih independen gitu loh. Kayak ya aku di Jakarta menjalani aktivitas kegiatan aku sendiri aja gitu. Tapi aku harus bisa. Do you think, sorry to cut you off, but is that a cultural thing? Or is it just a personal thing? Because sometimes culture has to do with it gitu. Like culture kind of influences that sort of behavior gitu. So is that a culture thing, or is that just like a personal thing that you needed at that time, di saat itu harus butuh kayak kayak teman atau pacar buat ditemenin? Kebanyakan orang-orang pacaran di Indonesia, setahu aku yang aku lihat, memang pada dasarnya kebanyakan itu ditemenin gitu. Mereka melakukan aktivitas bersama. Bahkan sampai ada yang kayak harus ikut pacarnya gitu, nggak bisa nggak ikut. Tapi ada juga sih beberapa 1-2 orang yang memilih untuk jalanin sendiri-sendiri aktivitas. Menurut kamu yang lebih bagus apa? Balance. Oh, very good. Okay, very neutral answer. Okay, terus lanjut. Iya, mungkin dengan aku yang super clingy dan manja waktu itu, terus akhirnya diajar Tuhan untuk pacaran sama kamu yang long distance, kita dengan banyak masalah juga yang harus kita hadapi. Dan aku juga diajar Tuhan untuk setia gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin karena pergaulan aku juga banyak banget ketemu orang, banyak ketemu mungkin cowok-cowok yang bisa ada peluang untuk menggoda hati ini gitu kan. Tapi aku harus tetap setia gitu walaupun aku udah lama gak ketemu kamu. Ya. Gitu. Itu sih menurut aku. Ya kalau buat gue ya LDR, this is like, ini yang pertama kali. This is like the first time I've ever had a long distance relationship. Itu sama Aca sih sebetulnya. Dan menurut saya itu memang susah sih. Tapi dalam beberapa hal buat aku itu kayaknya lebih gampang. Actually saya lebih gampang ya, tapi lebih capable. Reason why is
aku memang selalu kayak kerjain sesuatu kayak sendiri gitu. Iya, I usually betul. do it myself kalau mau makan sendiri karena aku kan tinggal di Sydney sendiri gitu, right? So ya aku masak sosis sendiri. Kesian banget gak sih? Nasi, beras. Paling murah dan gak sehat. Yeah, Anyway. but it's nice. I like the fact that aku nggak ada kayak responsibility gitu sih sebetulnya di awal-awal gitu loh kayak. Tapi masalahnya itu, I guess part of the issue was aku orangnya nggak terlalu communicative, gitu, nggak suka mengkomunikasikan gitu loh. Perasaan kamu, mengkomunikasikan rencana kamu ke depan. Yeah, because as much as I hate to say this, ini memang it's like a family tree thing. Kayak me, pohon keluarga, like me, my brothers, kita tuh kayak nggak saling communicate gitu loh. Like we love each other, yeah, we love each other immensely. Tapi the way we show our love is very different gitu. So like when it comes to especially like women, you know, my wife now, my wife itu suka ngobrol gitu loh. Malah my family kayaknya semua kebanyakan ngobrol gitu. Kebanyakan ngobrol anak aja. Ngobrol. Kayak ngobrol ngantuk gitu, tapi masih aja gue ngobrol. Tapi no, but what I'm trying to say is there's two contrasts gitu loh. Jadi how to overcome long distance relationship is to understand juga keluarganya. Barangkali keluarganya juga barangkali nggak suka komunikasi, atau ada keluarga seperti Aca yang suka banget komunikasi gitu loh. Kalau keluarga saya sama bapak saya sama abang-abang saya, kita tuh nggak harus ngobrol tiap hari gitu loh, nggak usah WA-an tiap hari. Tapi kalau kita ketemu makan-makan karena ulang tahun apa sekedar mau jenguk aja, itu kayak we just pick up where we left off gitu. Artinya kayak nggak ada gap gitu loh. Does that make sense? Aku ngerti karena aku menjalani. Kalau orang yang gak menjalani kayaknya gak ngerti deh. Oke, misalnya gini. Misalnya kalau misalnya orang gak ngomong berapa lama nih. Iya. Ya, itu kayak kalau ketemu lagi itu kayak harus di restart lagi komunikasinya, harus di restart lagi relationshipnya dan lain sebagainya. Kalau kita enggak, kita just pick up where we left off gitu. So you know what I mean? Like it's not. Ya, tapi menurut aku nggak cuma buat orang LDR doang sih. Setiap orang yang pacaran atau akan menikah nih serius itu harus memperhatikan pohon keluarga. Karena itu penting banget. Iya, iyalah. Iya, itu bagaimana membentuk si pasangan kita kan. Yeah, and that's where I had to learn. Aku harus belajar banyak dari Aca karena Aca tuh tiap hari tuh mau di WA-in. Aku waktu itu sampai dia bisa nangis loh. Dia pernah nangis di WA. Itu karena numpuk, nggak cuma karena sekali WhatsApp nggak dibalas. Nangis, cengeng banget kayaknya saya ya. She wanted me to communicate and I was like confused loh. Aku biasanya kayak sehari misalnya pagi-pagi mau bilang good morning, I love you, dan sebagainya. Terus sehari I can go without communicating gitu. Yeah. I can do that because I'm just so focused on doing, you know, what I'm doing. Misalnya kalau kerja apa sesuatu gitu. Tapi Aca tuh mau tahu kamu makan apa, dia mau ditanyain kamu udah lagi di mana, udah sampai belum gitu. Aku udah sampai. Kadang aku males loh. You know, honestly, it's true. Like I have to pick up my phone, have to tap with my thumbs. Tapi masih pacaran semangat kan? Tapi the thought of, you know, someone loves you and that, you know, aku mikir nih, oh ini masa depannya kayak gimana kita ini nanti kan, you know, all positive, all vibrant, colorful, you know, but I'm not that type of person yang suka WhatsApp. Iya. Aku tipe orang yang suka kayak ngobrol gitu loh, ngomong kayak Skype, saat itu kan Skype, sekarang kan Zoom, tapi aku belajarnya itu what I learned from Aca is like she loves to talk and she gets that from her family tree. Tree. Kita tuh tipe keluarga yang kalau makan malam harus bersama. Karena buat ngobrol, update sehari itu ngapain aja. Abis itu lanjut doa keluarga, mesbah keluarga, selesai amin, ngobrol lagi. Jadi mostly nggak ada rahasia sih di keluarga. I'm not saying it's a bad thing, tapi kita sebagai misalnya kalau kita sepakat nih mau ada tujuannya buat menikah nih ya, kita harus saling mengalah gitu loh. Saling mengerti artinya juga. Saling mengerti dan mengalah artinya kayak I have to learn, I have to sacrifice my old ways buat aku bisa belajar lagi sesuatu yang baru. Benar. Karena it'll be selfish if I didn't. Because communication is like the bloodline of every relationship. Betul. You know? Komunikasi itu adalah darahnya hubungan gitu loh. Oh, iya. Okay. Gak ada darah kan gak hidup kan ceritanya. Jadi emang
number one rules of LDR itu communication. Penting banget. That's komunikasi. Jadi learn to know, cari tahu gitu loh pasangan kamu tuh cara tipe komunikasi gimana. Apakah yang seharian harus diupdate? Apakah emang dikasih waktu and space buat dia kerja atau belajar, nanti malam baru ngobrol lagi, atau mungkin tipe yang seminggu sekali. Ya ada loh. Ya, barangkali orangnya sibuk. Jangan samain semua pasangan karena tiap pasangan LDR tuh tidak ada formulanya. Betul, everyone's different. Tapi I wanna talk about us in the beginning stages kan. Kita dulu itu sepakat. Gitu loh. Jadi artinya pas sebelum mulai pacaran ya. Sebelum pacaran, I laid out all my cards on the table. I was just like really honest with her. Aku bilang aku memang tujuannya buat nikahin kamu gitu loh. I wanna get married. And then she did that in the car. She did that and then she said, "Oh, hold on." Dia sih tahu malu. Dia kayak gue mau cerita nggak apa-apa. Jadi kan di mobil nih guys. Saya kayaknya udah pernah cerita deh di podcast sebelumnya. Oh, podcast sebelumnya gitu ya. Enggak. Nggak tahu, aku lupa tapi saya ingat gue udah. Jadi dia bilang iya waktu gua nembak dia di mobil pas gua lagi jalan ke bandara. Gua bilang iya, cuma gua elus pipi lu menangkap ya, itu sebagai pipi, iya. Itu ngulus pipi itu bilang iya loh. Gitu loh. Nah, gue cuma gitu. Biar aku mau selesai nih ceritanya dulu. Dia tuh bilang iya. Lalu aku check in, aku keluar lagi ke Bakmi Gajah Mada. Bukan food court di airport. Terus dia bilang, "Oh, kayaknya aku mau doain dulu deh." Si plan. Enggak, gue baru ingat gue harus doain Tapi dulu. I prefer that gitu. I respect that. Takutnya kan karena emosi semata meluap-luap bahagia gitu. Iya, kita harus memang doain semua, especially a big decision kayak gini. Tapi pas nyampe di Sydney, semuanya pada nanya, "Gimana lu sama Aja?" Gue bilang udah jadi. Parah dasar nih orang. Tindakan iman ya. Iman gue kenceng, Beb. Antara percaya diri yang over sama iman yang kenceng, Beb. Anyway. Awal-awalnya kita harus sepakat dulu. Betul. Ya. Harus ada visi ya sayang. Maksudnya kayak emang ada tujuannya gitu, kayak kalau yuk kita pacaran terus udah long distance, tapi ya udah pacaran aja dulu gitu. Kita lihat nanti deh gimana. Ya itu susah menurut aku. Everything that you do has to have a goal. Harus ada tujuan. Iya. Every major company, every big corporation itu harus ada visi juga. Aku sebagai cowok ya, sebagai calon pemimpin kan, di keluarga, I have to have vision. Kalau nggak ada vision ya, where am I taking my family? You know, like where am I taking my wife? What plans do I have for my wife? Gitu loh. You know, artinya kayak what plans do I have to prepare the way for my family? Gitu loh. Makanya kayak pacaran nggak ada tujuan itu pasti it's inevitable. It won't go anywhere. It'll just be the same thing. Lu jadi bosan, lu jadi jenuh. Bukan jenuh. Oh, hambar. Hambarita salah. Hambar itu. Terus dia bilang hatiku rasa hambar. Terus aku ambil handphone, hambar itu artinya apa? Google. Hah? Tasteless. Oh, aduh, pedih. Tapi ya that's what happens. Like, you know, di saat itu kita memang melewat kayak lembah kelam ya. Like we were going through a lot of things. Tapi in the general overview of a relationship itu memang harus ada tujuan. Iya betul. Jadi first element is communication, second element is vision. A vision, a destination. Karena what happens when you get on a ship and you don't know where the ship is gonna dock at the end of the day, gitu loh. Iya. Like what you just ikut stuck arus there, aja gitu. Ikut arus, you just stuck there, you can't get off, you're miserable. Masa sih awal-awalnya sih asik ya, tapi if you see too many sunsets, you get boring. It gets boring. You know? Iya betul. Kayak kita tuh harus ada rencana sih, at least walaupun mungkin aja rencananya akan berbeda, kenyataan berbeda dari rencana, but at least we have a plan dulu gitu. Itu tipe aku. Makanya setelah setahun pacaran nih kayak si Andy gak ada rencana-rencana mau nikah, aku pun sudah mulai gemas waktu itu. Aku mulai menggelitik-gelitik dia dari pelan-pelan sampai ke teror. Iya, kayaknya agak kayak di fast forward gitu loh. But
I get it. I understood that karena kan awalnya Andy kan mention tentang tujuan kita menikah, tapi setelah setahun pacaran kok hilang itu rencana ya, kok nggak ada gitu. Sedangkan rencananya masih ada, tapi lu aja yang nggak sabar. Dia nggak sabar nikah sama saya. Karena lu kagak komunikasiin apa yang ada dalam hati lu gitu loh. Ya itu dia makanya belajar kan. Kita belajar. Dan di situ aku memang harus I have to sacrifice I guess my pride. Karena di situ like I thought I was the man. You know, I was the laki-laki yang sejati gitu loh, you know. Yang semua harus mengikuti keputusan kamu gitu. My way or the highway gitu loh. And I was very selfish and ignorant. Itu memang Roh Kudus tuh tegur saya. Dimana I turned out to be like someone I didn't want to be. And di situ aku baru nyadar, and I just humbled myself, you know, before the Lord. Dan I apologized to my wife gitu loh. To my girlfriend at the time. Iya. Dan juga satu lagi, menurut aku LDR itu membuat hubungan kita lebih sehat. Kenapa? Karena nih, contohnya misalnya kita lagi berantem, bete nih, aku bete sama Andy juga bete sama aku gitu kan. Kalau misalnya kita lagi nggak LDR, kita ketemu, terus akhirnya kayak aku ngomongin, oh iya aku bete sama kamu gini, terus kayak ya udah Andy akhirnya meluk aku, and then saya ya udah aku minta maaf ya gitu, aku peluk balik, ya udah deh iya aku maafin gitu kan. Terus udah habis itu lanjut makan lagi atau kayak melanjutkan pacaran lagi, masalahnya masih di situ loh, belum dibahas loh. Maksudnya harus clear nih, kemarin tuh bete gara-gara apa. Kalau LDR kan mau nggak mau harus dibahas, karena kalau kita nggak mungkin nggak mungkin teleponan atau video call lagi karena males kan. Jadi harus clear, harus diaddress masalah yang lagi dihadapin. Betul. Jadi ketika kita mengaddress masalah yang lagi dihadapin pun, in the future kita belajar buat tidak melakukan lagi. Oh iya kemarin Andy kan nggak suka tuh yang aku ngelakuin itu, jadi gue jangan deh ngelakuin itu lagi. Jadi kita lebih kenal pasangan kita. Ya juga aku pernah baca di Introduction of the Holy Spirit. It's a book by John Bevere. Dia bilang long distance relationships have a tendency to thrive. Thrive itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bertumbuh. Okay. Bertumbuh dengan yang baik, karena long distance relationships focus on the spiritual relationship first, not the physical relationship. That's what Acha was talking about. Artinya kayak kalau misalnya ya ada masalah, ya hug it out, ya langsung peluk, oh ya aku minta maaf bla bla bla. Kadang-kadang kita jadi luluh duluan kan karena udah dipeluk atau misalnya jadi kissing and everything gitu. Ya misalnya. Tapi misalnya kalau long distance relationship itu harus didiskusi. Betul. Like empat mata gitu loh, via Skype atau apa. Mana kadang error lagi internetnya. Iya, drop out internet. Tapi kan artinya masalah itu selesai gitu loh. Kita udah keluarin isi hati kita gitu loh. I'm not saying this applies every time. Nah, barangkali ya memang ada pasangan yang memang talk it out gitu loh, and selesain masalahnya. Tapi kebanyakan misalnya karena emosi gitu loh, karena atmosfernya atau karena nggak enakan apa gimana tuh, karena biar nggak lama-lama berantemnya pusing, kalau lama-lama jadi males gitu. Udah malam, ya udah dah ya aku minta maaf, tapi masih mengganjal. So that's not good for a relationship. That's not healthy. It's rooting into your heart gitu loh. Jadi malah nanti menumpuk di situ, nanti malah jadi satu hari bisa meledak gitu. It's not good juga kan, bisa berantem yang gede banget, malah ujung-ujungnya ntar emosi, udah kita putus aja gitu. Ya karena misalnya kalau nggak diselesain itu kayak misalnya ya kalau kita lagi traveling, lalu kita ada masalah, itu satu tas kita lagi pegang, terus ada masalah lagi, ada tas nih satu lagi kita pegang, kita bawa. If it continues, you'll be carrying so many bags. Betul. And when you talk it out, itu kayak satu tas tuh bisa melepaskan bebannya. Terus misalnya kalau udah talking about it again, minta maaf atau mau sharing isi hati, terus diterima dengan yang baik, respon yang baik, itu kayak satu tas dilepas lagi. Orang tuh bisa pegang banyak tas. I can hold a lot of tas, I can hold a lot of bags. Tapi kalau jalan sama tas-tas itu baru masalah. Kalau berdiri doang tuh nggak masalah, tapi kalau kita mau jalan maju ke depan, it's gonna be tough. You tried carrying a lot of bags, ngangkat beban doang itu gampang, tapi kalau mulai jalan, it's too heavy. That's why it's important buat selesain masalahnya.
Betul. Dan buat aku long distance itu juga ngajarin aku lebih dewasa. Ya. Dewasa. Aku juga sih, ya. Iya, kamu juga ya. Yeah. Coba kamu kenapa? Apa yang membuat kamu it's my lebih pride. dewasa? It's definitely my pride. Kayak gue sombong. Artinya kayak I don't mean to offend anyone, tapi cowok-cowok Batak, ya. Okay. I'm not saying only cowok Batak, but me. Dan semua cowok Batak nggak gitu juga. Ya nggak semua, but I was like that. Tapi ada the tendency of a very keras kepala dan lain sebagainya. That was embedded in me gitu loh. And aku harus belajar buat melepasin itu. Gitu loh. I had to share my emotion. Aku harus ngaku kalau salah, memberi respon ke istri misalnya kalau ke pacar di saat itu. Kalau dia rasa jenuh, bukan attack gitu loh, kayak kok rasa jenuh lagi sih, kita kan lagi ada tujuan ini, kayak kita mau menikah, aku mau nikahin kamu, ini mau hidup bersama, we wanna have a marriage, kamu kan nanti kesini dan I have to give a different response loh, kenapa sayang? Ya di situ aku harus belajar banyak sih. So I became a lot more mature when I started dating my ex girlfriend di sini. Dan itu membuka banyak avenues buat aku, kayak kepekaannya tuh lebih sensitif gitu loh saat kita lebih mature, lebih mature bahasa Indonesia? Lebih dewasa. Iya, jadi lebih selfless juga sih kalau buat aku. Jadi nggak cuma kayak apa kebutuhan aku, apa keinginan aku, apa kerinduan aku, tapi kita harus cari tahu juga pasangan kita nih gimana. Menurut kita dia udah happy belum ya sama kita? Maksudnya dia udah ngerasa comfort belum ya sama kita? Jangan sampai juga karena gue banyak menuntut, dia jadi ngerasa risih sama gue gitu, itu kan. Terus juga persiapan nikah kan jauh nih. Iya, aku harus siapin semuanya sendiri, dan karena waktu itu kita perfeksionis dan kayak waktu itu kita mungkin belum banyak duit kali ya, jadi kita nge-prefer nggak pakai WO, nggak pakai band. Itu WO-nya tuh kirim kayak berapa contoh band ya, kayak 5, 6, 7. Aku bilang no. At the end kita pilih Spotify. Terus WO-nya bilang, aduh ini akan garing, kain ini garing loh, kaca nanti garing loh nanti receptionnya. Gue bilang relax man, I know what I'm doing when it comes to music. Pas lagi acara kan colok ke iPad yang di Spotify, ada notifikasi, neng. Ya ampun, ngakak banget reception sih. Tapi menurut aku ide Spotify itu it's not bad idea, tapi nggak pakai WO buat hari besar, karena aku juga sibuk cari kerja juga, maksudnya itu kayak ngumpulin duit. Jadi wah itu aku stres banget sih at that time. Iya, tapi itu ya aku belajar lagi juga kan untuk mempersiapkan hari besar. Banyak juga yang aku pelajarin dari manajemen, dealing with brands and anything. Terbang ke Bali lah dari Jakarta. Even dealing with your family juga. Even me dealing with your family too, like. Of course, and our family dealing each other juga. Karena ya saat kita nikah tuh it's not only us getting married, it's all family. Iya, bener. Apalagi kita backgroundnya Batak. 2 orang aja kayak has the differences, apalagi satu keluarga has the differences. Jadi, and I'm not saying it's a bad thing. It could be like, I'm not saying it's always a bad thing. It's a good thing as well gitu loh. Jadi kita bisa lebih saling mengerti dan bisa belajar juga sesama gitu kan. Kayaknya seru deh nanti next topic podcast persiapan pernikahan. Seru itu. Itu kayaknya berapa series? Satu series kali ya. 7 episode kayak Netflix. But I think another aspect di dalam LDR is trust. That's a big thing. Betul banget. Yeah, trust is a vital aspect. Di dalam long distance relationship. Karena kalau nggak ada trust, aduh bawaannya jadi curiga mulu, jadi netting, jadi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Capek banget sih, draining banget. Iya, itu pemikiran kita tuh mentally draining, mentally depleted gitu loh. Kayak, there's a quote, it says, we suffer in our imagination more than we do in real life. Kita menderita dalam pikiran kita sendiri. Kita lebih menderita karena pikiran kita sendiri daripada yang kita menderita di kehidupan sebenarnya. Iya, karena pikiran kita tuh kalau nggak di control, if you don't pump the brakes, okay, it can just keep going gitu. Dan ya misalnya kalau aku hilang misalnya, nggak ada komunikasi nih, terus Aca cari-cari
Terus tuh kayak dia bisa pikir kemana sih nih orang? Loh dia di mana ya? Terus waktu itu pernah juga Andy tuh di kantor sampai jam 3 pagi coy. Yeah. Kayak what the heck That was gitu. my fault though. I made a mistake. Cuma kalau pikir-pikir emang ada ya di Sydney begadang sampai jam 3. Lu kalau tanya sama semua orang pasti orang bilang gak ada. Cuma kita waktu itu emang special case aja. Andy waktu itu mengalami kejadian seperti itu. Terus beberapa hari kemudian aku ketemu teman aku, hi I still remember you. Tapi dia sekarang support kita banget. Cuma waktu itu dia kan sebagai teman yang baik. Aku ingat banget ketemu dia di GI. Terus dia bilang, Ca emang lu yakin sama pacar lu? Kita kan gak tahu kalau misalnya dia Who is this guy? He's a cool guy, trust me. Dia cuma sebagai teman yang baik aja sayang. Mungkin membuka mata aku. Dikira mungkin aku kan I was blind because of love and everything. Jadi dia mencoba untuk memberikan fakta-fakta yang ada gitu loh. Jadi dia bilang, emang lo yakin Ca dia kerja? Siapa tahu dia pergi ketemuan sama cewek lain kan lu nggak tahu. Waduh. Ya, lu nggak tahu gue jeng gitu kan. Gue cowok setia man. Asik. Ya itulah makanya pentingnya trust. Kalau masih pacaran it's good loh to listen. To listen. Jadi buka mamaku, buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar kalau sebelum nikah. Karena kita harus gather information, all information about pasangan kita. Jangan juga langsung kayak enggak, gue percaya kok sama dia, tutup mata, tutup kuping gitu. Enggak. Aku coba dengar, terus aku pikir-pikir, aku pertimbangkan lagi. Enggak kok. Aku tahu Andy enggak kayak gitu kok gitu. Dari yang selama ini aku kenal Andy, aku kenal dia juga udah lama kan soalnya. Terus aku kenal keluarganya, aku tahu gimana Andy melayani Tuhan juga. Walaupun itu bukan jaminan ya pelayanan, tapi maksudnya karena aku udah kenal Andy, aku tahu hatinya, motivasi hatinya. Jadi aku kayak yakin aja kalau Andy tuh kayaknya nggak mungkin deh bohongin aku untuk pergi sama cewek lain. Terus bilangnya lembur di kantor gitu. Iya, that was hari itu aku memang salah banget sih. Karena anyway, it was a work thing. Tapi trust is an important thing gitu. Jadi trust needs to be built over time. Kepercayaan harus dibangun terus ya. Ya harus waktu selalu demi waktu. Apalagi kalau di long distance relationship. Gimana sih cara kita membangun trust? Share your secrets gitu loh. You share the things that you are dealing with, the things yang memang berat di hati gitu loh. Artinya kayak komunikasikan. Iya, komunikasikan gitu loh. You need to share those things supaya tuh kayak Aca misalnya aku lagi struggling dengan sesuatu. Terus aku sharing kepada Aca. It's like you're opening your heart gitu loh. You know, you're opening your heart. Aku sih nggak opening my heart ke teman-teman. I don't open my heart to my friends, ke semua orang. I open my heart to the person who I really care about. Ya kan? Itu wajar kan? Tapi jujur dulu awalnya kamu nggak mau kan? Karena gengsi. Gengsi, ya. Iya, karena menurut kamu kayak, kayak cowok nggak pantas deh punya problem ini, dan apalagi share problem ini ke pacarnya gitu mungkin kan. Tapi ya puji Tuhan kamu belajar, akhirnya kamu mau terbuka. Yeah. Gitu. Yeah. So that's what I'm saying. Like when you let go of your pride, like you become more dewasa. When I was talking with her on Skype, I felt like in my heart, I think I could share this. I'm confident gitu. I have confidence in her. Therefore I trust. Aku memang harus trust in bahasa. Percaya. Aku percaya Aca will help me get through this gitu. Sama juga dia gitu. Like I'll help her get through. Saking percayanya kan dulu aku mau syuting film tuh. Terus aku ngerasa aku perlu banget nih ngebangun chemistry sama si pemeran laki-laki utamanya gitu. Karena kita tuh nggak pernah ketemu, maksudnya belum kenal sebelumnya. Tapi di film ini ceritanya aku sama dia udah pacaran berapa tahun ya, 5 tahun atau 7 tahun gitu kan. Beda banget ya. Jadi aku kayak aduh gimana ya, gue berinisiatif aja gitu ngajak dia jalan nonton si Babe. Hai Babe, ini ada foto Babe sini, celing. Untungnya si Babe juga dulu ngajak temennya, jadi kita bertiga gitu nonton ke PS. Andy percaya sama aku, dia nggak bolehin aku sih waktu itu. Juga waktu LDR aku inget banget, aku banyak banget isu-isu gosip sama Danang. Ya kan, tapi you just trust me gitu. Yeah, because I don't know, like bahasa Inggris aja. The amount of time that we've invested into each other kind of builds my trust in this relationship more in her. Gitu. Jumlah waktu yang kita udah habiskan bersama itu membangun kepercayaan untuk kita satu sama lain. What I'm trying to say is that
the more you open up your heart to being honest, your girlfriend or your boyfriend, your pasangan, lebih jujur, lebih honest, lebih authentic. Betul, apa adanya aja, nggak usah dibuat-buat, nggak usah apa tuh namanya pencitraan juga sama pacar kamu pasti harus tahu kamu juga apa adanya, karena kalau udah menikah kan apa adanya kan. So yeah, trust is a big thing. I think that's it, sayang. One more thing. Oke, apa tuh? Community. Oh iya, komunitas, bener. Komunitas itu penting. Geng-geng. Iya, geng-geng. Ketika lagi long distance kan yang satu di kota apa negara mana, yang satu di kota negara apa. Nah, itu orang-orang di sekitarnya itu juga punya peranan besar. Karena apapun yang akan disampaikan ke kamu kan mereka-mereka yang ngomongin kan. Kamu lagi down, kamu lagi berantem, kan kamu ketemu-ketemunya mereka. Kalau mereka ngomongin terus-terus yang jelek tentang pasangan kamu, mereka terus-terusan ngomong, aduh susah lagi long distance tuh, lu kan gak bener-bener kenal sama pasangan lu, entah kalau nikah tiba-tiba dia abusive gimana, you know, kayak negative words kayak gitu kan lama-lama bisa mengganggu loh. You know, there's a saying, I think is it Eugene Patterson? He said, the water around the boat doesn't sink the ship, it's the water that gets into the boat that sinks the ship. Ya, jadi misalnya kalau kita ada komunitas yang negatif banget, anything is just negative, lu pasti negatif, orangnya lu pasti negatif. It's very contagious gitu. So it's very important. Ya, nular. Jadi makanya kalau kita penuhin komunitas kita, orang-orang di sekitar lingkungan kita, we feel like kita memilih orang-orang yang negatif, kita pun jadi negatif. Ya. So apa ya, kayak komunitas itu harus saling membangun gitu, bukan menjatuhin. Betul. Does that make sense? Jadi misalnya kalau ada pacaran long distance relationship, itu pasti mereka memberi input, kalau lu nanya ya, memberi input yang selalu membangun dan nggak ambil pihak gitu loh. Does that make sense? Nggak memihak. Nggak ambil pihak, salah ya? Salah. Anyway. Mentang-mentang tech side bahasa Inggrisnya. Because I had kita kan ada masalah tuh in long distance relationship. It's not easy. It's really tough gitu. Tapi I had a community of friends that really loved me, and yang udah pernah juga ketemu dengan Acha, dan mereka kayak setuju with the both of us. You know, they really loved the both of us. Dan mereka tuh selalu memberi input yang membangun gitu loh, you know. And yeah, you know, it's very important to have a community that helps you grow in your relationship as well. Mentor juga harus ada mentor, harus ada dikenalin ke mentor atau ke orang tua. Kalau misalnya belum siap ke orang tua, ke mentor dulu. Iya, karena kadang-kadang tuh teman sama mentor itu bisa tahu kalau kita terlalu mabuk cinta gitu loh. Iya. You know. Because kalau kita mabuk, we don't know when we drunk. Iya, ini juga bagusnya next topik berikutnya. Yeah. Apakah gue mabuk cinta atau enggak? Ya, bisa. I got it. For the next topic. Okay. But I think that's about it. Yang kita mau sharing hari ini di podcast ini adalah long distance relationships. Gimana kalian yang long distance? Apakah kalian mau berbagi sharing kalian? Baik yang berhasil, baik yang mungkin belum berhasil, it's okay. Because sharing is caring. Kita tunggu sharing-sharing kalian di kolom komen di YouTube di bawah ya. Jadi buat yang dengerin di Spotify, di iTunes, YouTube, obviously. YouTube. No, yeah. Udah di mana lagi sih? 3 itu aja ya. Deezer, Amazon. Emang ada? Ya kayaknya ya. I don't know. But anyway, if you can like, if you can subscribe, it really help us out. Atau enggak klik button love tuh yang ada di Spotify di bawah, make it your favorite, okay? Or download. But anyway, that's enough plugins. See you later, God bless you, love you, bye. Semangat pejuang LDR. Semangat.